warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you all in a good condition. Semoga kalian semua baik-baik saja ya dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Well, let me introduce myself. My name is Nuril Hafidatul Ilmi. You can call me Nuril, Kak Nuril atau Miss Nuril. Alright, before we start our lesson today, let's pray together by reciting Al-Fatihah silently. Jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita membaca doa bersama-sama dengan membaca Al-Fatihah di dalam hati. Berdoa mulai. Amin. Well, today we will learn about the use of must, have to, and should. Jadi hari ini kita akan mempelajari penggunaan dari must, have to, dan should. Ketiga kata tersebut merupakan salah tiga dari modal verb. Dan ketiganya sering kita jumpai. Must, have to, dan should jika diartikan dalam bahasa Indonesia memiliki arti yang sama, yaitu harus. Namun dalam penggunaannya ketiganya bisa memiliki makna yang berbeda tergantung konteks dalam penggunaannya. Nah, bagaimana sih penggunaannya dan kapan kita menggunakan kata-kata tersebut? Nah, itulah yang akan kita bahas pada video kali ini. Pertama, ketiga kata tersebut merupakan modal, sehingga pola kalimat positifnya adalah subjek plus modal plus verb one atau kata kerja bentuk pertama plus objek. Jadi setelah modal yang merupakan setelah modal must, should, have to itu diikuti oleh verb one atau kata kerja bentuk pertama seperti play, swim, eat, drink, take, drive, dan sebagainya. Kemudian baru diikuti oleh objek. Jadi setelah modal tidak boleh ditambahi to. Misalnya you must to study hard. Itu contoh kalimat yang salah. Karena setelah aturannya, setelah modal itu langsung verb one, nggak boleh ditambahi to. Jadi langsung you must study hard, bukan you must to study hard. Itu yang salah ya. Kemudian modal tidak boleh diganti atau dirubah menjadi bentuk lain. Misalnya weekends play in the yard. Weekends tambah es. Jadi tidak boleh ya. Jadi modal tidak boleh tambah es, tidak boleh diganti menjadi bentuk present, past tense atau apapun. Modal tetap modal. Jadi bentuk katanya tetap seperti aslinya. Oke. Baik, langsung kita lanjut ke pembahasan yang pertama yaitu must. Baiklah, yang pertama yaitu must. Must biasanya digunakan untuk mengekspresikan bahwa suatu hal itu sangat penting. Dan biasanya ini must digunakan untuk mengungkapkan personal opinion atau pendapat pribadi. Atau bisa juga biasanya digunakan untuk mengekspresikan personal authority atau suatu kewenangan. Nah, jadi must ini lebih cenderung ke modal yang digunakan untuk mengekspresikan hal-hal yang dianggap penting dan itu sifatnya lebih personal. Jadi based on the speaker opinion, jadi tergantung dari siapa yang menyampaikannya dan siapa pembicara itu. Contohnya yang pertama, misalnya I must visit my grandparents tomorrow because I haven't met them for 3 months. Saya harus mengunjungi kakek nenek saya besok karena saya belum bertemu mereka selama 3 bulan. Nah, ini artinya sang pembicara menegaskan bahwa saya harus bertemu kakek nenek saya besok. Atau ini artinya sang pembicara menegaskan bahwa saya bertemu kakek nenek saya besok itu adalah hal yang penting bagi saya. Maksudnya gimana sih, Kak? Nah, maksudnya gini, misalnya nih, saya menganggap bahwa saya mengunjungi kakek dan nenek saya besok itu adalah suatu hal yang penting, makanya saya pakai emas. Tapi belum bisa jadi orang lain atau kalian itu tidak menganggap hal itu penting karena memang bukan kepentingan kalian dan kalian tidak menganggap itu hal yang penting. Maka itulah yang dimaksud personal opinion. Jadi pendapat pribadi. Maka dari itu pakainya must. Lalu polanya bisa kita lihat adalah I must visit my grandparents tomorrow. I sebagai subjek, must sebagai modal,
visit sebagai verb one atau kata kerja bentuk pertama yang artinya mengunjungi lalu diikuti oleh objek. Nah, jadi ingat ya pola yang tadi, pola kalimat positifnya subject plus modal plus verb one plus objek. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, contoh kalimat personal authority atau suatu wewenang. You must submit your task in the e-learning. Nah, artinya adalah kalian harus mengumpulkan tugas kalian di e-learning. Nah, siapa sih yang memberi wewenang ini atau siapa yang berbicara atas ini? Yang berbicara adalah guru. Jadi seorang guru memiliki wewenang untuk menyampaikan kepada siswanya bahwa siswa harus mengumpulkan tugas di e-learning. Nah, kenapa guru pakai must? Artinya ini adalah suatu bentuk penegasan atau bahwa ini tuh harus dilakukan oleh siswanya. Kurang lebih seperti itu. Lalu, must sendiri biasanya juga digunakan sebagai written instruction atau instruksi tertulis. Dan juga biasa digunakan juga untuk written orders atau perintah tertulis. Contoh kalimatnya, user must verify their account on www.facebook.com. Jadi pengguna harus memverifikasi akunnya di laman web www.facebook.com. Biasanya kalimat ini bisa kita temukan saat kita mengakses di web atau di Google saat kita download suatu akun atau suatu aplikasi. Jadi kita biasanya disuruh verifikasi account. Nah, ini yang dimaksud adalah instruksi tertulis atau perintah tertulis. Lebih seperti itu. Selanjutnya yaitu have to. Nah, have to ini sama halnya dengan must yang biasanya digunakan untuk mengungkapkan bahwa suatu hal itu sangat penting. Biasanya have to ini digunakan untuk mengungkapkan suatu keharusan atau hal yang dilakukan atau suatu kewajiban atau aturan. Nah, biasanya juga bisa karena seseorang itu mengatakan suatu hal itu penting atau wajib untuk dilakukan. Contohnya yang pertama yaitu students have to wear school uniform. Jadi artinya para murid wajib atau harus memakai seragam sekolah. Nah, ini maksudnya adalah suatu aturan. Jadi ada aturan di baliknya, di balik keharusan itu. Kenapa pakai have to? Karena ada aturan di baliknya. Seperti itu. Jadi ada pihak sekolah yang mengharuskan para siswa untuk memakai school uniform atau seragam sekolah. Kemudian contoh yang kedua yaitu aturan dari orang lain atau orang lain menganggap bahwa hal itu penting. Contoh kalimatnya, I have to drink the medicine 3 times a day because the doctor said so. Maksudnya, saya harus meminum obat ini 3 kali sehari. Nah, alasan dibalik tindakan saya ini, kenapa saya harus meminum obat 3 kali sehari adalah berdasarkan peraturan dari dokter atau anjuran dari dokter. Jadi ada faktor orang lain yang mengharuskan saya melakukan hal ini. Kemudian contoh lainnya, I have to go home early. Jadi saya harus pulang nih lebih awal. Nah, kenapa? Karena mama saya atau ibu saya yang menyuruh gitu loh. Jadi ada unsur orang lain di dalamnya dalam penggunaan have to ini. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan have to memiliki faktor eksternal di baliknya atau ada pengaruh lain atau ada pengaruh dari luar, dorongan dari luar sehingga mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. Selain have to juga digunakan has to, tergantung dari subjeknya. Misalnya subjek I, you, they, we dan bentuk jamak lainnya harus menggunakan have to. Sedangkan she, he, it, nama orang tunggal, benda tunggal harus menggunakan has to. Jadi seperti itu. Antara must dan have to sebenarnya memiliki makna yang sama, tapi biasanya must itu lebih strong daripada have to. Dan in general, it is safer to use a have to than to use must. Have to is much more common in speech. Sometimes much can sound strange if we use in the wrong way. Jadi maksudnya adalah dalam penggunaan sehari-hari itu lebih umum orang-orang menggunakan have to daripada must. Dan juga terkadang jika kita menggunakan must bisa saja terdengar aneh jika kita salah menempatkannya. Lebih seperti itu. Kemudian jika di dalam bentuk kalimat positif must dan have to memiliki kesamaan makna,
Berbeda halnya saat keduanya dalam kalimat negatif. Must jika dalam kalimat negatif akan bermakna larangan. Sedangkan have to jika berbentuk kalimat negatif bermakna suatu hal yang tidak boleh dilakukan, tapi masih ada kesempatan untuk melakukannya atau masih bisa untuk tetap dilakukan. Jadi masih ada pilihan untuk melakukan dan tidak melakukan. Polanya, semua modal verb jika bentuknya negatif harus ditambahin not. Jadi setelah modal diikuti oleh not, baru verb one atau kata kerja bentuk pertama. Contohnya, you must not throw the rubbish on the ground. Kamu tidak boleh atau kamu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, ini berarti sebuah larangan untuk tidak membuang sampah. Nah, jika dalam have to ada pengecualian, yaitu jika kalimat negatifnya itu tidak ditambahkan dengan not, bukan have to not, melainkan sebelumnya ditambahkan oleh don't. Jadi don't have to, bukan have to not, tapi don't have to. Nah, ini khusus untuk have to dan has to saja. Selain have to dan has to, untuk modal dalam kalimat negatif, dalam bentuk negatif, semuanya ditambahkan not. Misalnya dari can jadi cannot, could jadi could not, may jadi may not, might jadi might not, should jadi should not, would jadi would not, dan sebagainya. Namun untuk yang have to dan has to khusus ditambahkan don't, dan has to ditambahkan does not atau doesn't. Don't have to, doesn't, has to. Jadi diingat ya, jangan sampai tertukar atau keliru. Untuk must jadi must not, untuk should juga should not. Nah, contoh kalimat negatif have to adalah you don't have to go to the party. Atau kamu bisa kok nggak pergi ke party. Kamu tidak perlu pergi ke party jika kamu tidak ingin. Nah, mungkin seperti itu. Berbeda halnya dengan jika kita menggunakan must. Misalnya, you must not go to the party. Kamu dilarang untuk pergi ke party, atau kamu tidak boleh pergi ke party. Jadi sama sekali tidak boleh. Jika must not itu artinya larangan yang benar-benar tidak boleh dilanggar. Jadi harus dilakukan. Nah, kita langsung lanjut ya ke pembahasan selanjutnya, yaitu should. Should ini berarti advice atau suggestion. Bisa diartikan sebagai harus, seharusnya, atau sebaiknya. Nah, should biasanya digunakan untuk memberi saran. Jadi, should ini digunakan untuk mengekspresikan bahwa yang diungkapkan oleh sang pembicara itu adalah hal yang benar atau sebuah saran untuk dilakukan. Contohnya, we should ask the teacher if we don't understand. Kita sebaiknya bertanya kepada guru jika kita tidak mengerti. Nah, itu adalah sebuah saran yang baik atau saran yang benar, yang dianggap oleh pembicara itu yang benar. Polanya sama ya, we should ask the teacher. We sebagai subjek, should sebagai modal, ask adalah verb one atau kata kerja bentuk pertama. Ask artinya tanya, bertanya ya. Jadi polanya tetap sama. Ini contoh pola kalimat positifnya. Contoh lainnya, you should say sorry if you made mistake. Kamu seharusnya bilang maaf kalau kamu melakukan suatu kesalahan. Nah, itu sebagai saran yang benar gitu. Untuk contoh kalimat negatifnya, you shouldn't eat candy so much. Artinya kamu sebaiknya jangan terlalu banyak makan permen. Nah, ini sebagai saran yang bagus. You subject, should modal, terus diikuti oleh not. It adalah verb one atau kata kerja bentuk pertama, kemudian diikuti oleh objek. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Bagaimana? Is it right? Well, I hope you all understand what I have explained. Just let me know if you have any question. Okay? Next, I will show you examples of dialogue that contains must, have to, or has to, and should. Jadi selanjutnya kakak akan menunjukkan contoh-contoh dialog yang mengandung kalimat-kalimat yang ada must, have to, has to, dan juga should. Silahkan disaksikan sampai selesai ya.
lesson, let's pray together by reciting Surah Al-Asr silently. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita membaca doa dengan membaca surat Al-Asr sendiri-sendiri di dalam hati ya. Berdoa mulai. Amin. Well, that's all for today. Thank you for your nice attention. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.